Saya masih terhubung dengan Ketua Umum Asuransi Umum Indonesia (AUI) Hastanto Srimargi Widodo. Pak Hastanto, kita lanjutkan kembali. Kalau kita lihat trennya belakangan ini perusahaan asuransi menggandeng InsurTech untuk salah satu channel pemasaran produk asuransi mereka. Anda melihat sejauh mana kolaborasi ini mempengaruhi industri bisnis asuransi, dan juga kalau dari sisi faktor biaya nih Pak, apakah jadi misalnya ada cost yang bisa ditekan dengan berkolaborasi bersama fintech? Oke, eee, by itself perusahaan asuransi adalah should be, perusahaan, dengan high tech teknologi by itself. Jadi kalau sekarang beberapa ada insurtech yang fungsinya sedepan hanya sebagai marketplace, saya nggak melihat itu akan jadi market ke depannya. Jadi ke depan yang tadi saya katakan bahwa UBI, usage based insurance, akan menjadi, eee, ajang atau marketplace yang akan kita masuk. Jadi penerapan teknologi, itu harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asuransi. It's either swim or sink. Jadi kalau tidak mau masuk dengan teknologi, ya you will be sinking. Nah, mungkin kalau tadi, dari sisi adaptasi adaptasi atau partnering dari perusahaan asuransi, mungkin kita bisa lihat lebih lebih besar lagi, domainnya, tidak hanya kepada insurtech atau perusahaan-perusahaan yang sebagai pemasaran. Saya malah visinya atau kami mencoba sekarang probing untuk bisa juga bergandengan tangan, nggak cuman hanya other private, institution. Kayak contohnya kami sekarang coba bergandengan tangan dengan, ITS, kemudian juga dengan KPPI, juga dengan Panasonic. Bagaimana kita bisa membuat ekosistem, untuk green energy, untuk bisa membuat funding program untuk solar power plant di rumah-rumah. Tapi juga end to end dengan Panasonic sebagai provider dari baterai-baterainya, ITS sebagai bagian part dari penelitinya, terus kemudian juga dengan dengan APPI, Asosiasi Multi Finance, dan mungkin nanti kita bisa juga bicarakan, kita cari green fund untuk kita bisa ambil dan kita bisa dapat carbon credit dari sana. Tapi di sisi lain itu mungkin lebih ke private to private ya. Yang menarik adalah pengalaman kami di sini dari public and private partnership, itu yang terjadi sangat sangat luar biasa, di mana saya sebagai ketua asosiasi asuransi umum, kita bisa meeting sampai jam 10, jam 11 malam dengan Dokter Alif, Dokter Irma dari Dinas Kesehatan, dan Pak Noval, Pak Andri dari Disnaker. Bagaimana kita bisa untuk roll out sentra vaksin, kita buat 2 sentra vaksin dalam waktu 1,5 minggu, yang bisa dengan kecepatan 500 vaksinator, bahkan at the end mencapai sekitar 800 ya top speed-nya dalam waktu 1,5 minggu. Jadi ada hal-hal besar yang kita bisa lakukan bersama-sama sebenarnya, dan itu tidak terbatas hanya seperti tadi, ke marketplace. Kita telah buktikan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama-sama, dan tentunya kita pengen juga bisa masuk lebih dalam dengan penerapan-penerapan atau implementasi-implementasi teknologi-teknologi yang udah ada memang, dan mungkin, itu akan menolong bangsa kita lebih cepat. Jadi kalau memang vaksinasi ini bisa lebih cepat, kemarin AUI sebagai asosiasi asuransi umum itu sampai bisa publish sistem registrasi dengan menggunakan barcode, QR code, untuk bisa melakukan vaksinasi yang less contact lah, saya nggak mungkin bilang contactless ya, tapi paperless. Bayangkan bahwa kita yang spesifik di asuransi bisa evolve untuk melakukan teknologi adaptation sebesar itu, dan yang saling menarik bahwa yang sebelumnya dibilang, nggak mungkin lah public and private, sektor partnership bisa jalan kencang. Enggak, kita sudah buktikan dan kita sudah bisa jalan secepat-cepatnya, di mana Dinas Tenaga Kerja DKI, Dinkes DKI, dan AUI bisa menggabungkan 39 perusahaan asuransi untuk bisa memberikan, eee, bantuan, pertolongan untuk vaksinasi, terhadap masyarakat Jakarta. Dan itu juga meliputi dokter-dokter berbagai puskesmas, ada Dokter Gafar, ada Dokter Hesti,
ada dokter Mita, itu kita bekerja sama dan semuanya hand in hand dan kita bisa berhasil melakukan vaksin hampir 11.000 dalam 2 minggu. Dan, saya sangat bersyukur sekali bahwa kemarin kita bisa selesaikan ini dan kita looking forward kalau memang kita bisa escalate hal yang sama untuk, seluruh Indonesia. Betul. Inisiatif dari AUI ya Pak, dan terkait dengan mitigasi risiko nih sekarang kita beranjak ya Pak. Seperti apa sih evaluasi train claim-nya dan juga strategi mitigasi risiko yang dijalankan Pak? Oke, dari sisi resiko mungkin yang challenge dari asuransi umum adalah silent risk, di mana banyak stok-stok saat ini yang sekarang ada di mall-mall, di gedung-gedung yang terpaksa harus ditinggalkan dan itu bukan dalam mode untuk di-store atau disimpan. Jadi preparation-nya untuk lockdown mungkin tidak sufficient. Itu silent risk. Challenge lagi yang lain mungkin, tapi kita blessing in disguise bahwa asuransi kendaraan bermotor menurun sekali. Karena memang orang, less traveling, padahal rate-nya sama apalagi untuk kendaraan-kendaraan jangka panjang. Tapi memang, dengan adanya kesulitan untuk transportasi dari part-part yang ada mungkin di luar negeri, untuk spesifik kendaraan yang memang tidak banyak parts-nya di Indonesia, itu, klaimnya akan naik, tapi juga itu, partly mitigated bahwa dengan bagian bahwa kenyataan kejadiannya pun berkurang sangat banyak. Tapi dari sisi properti mungkin yang sangat challenging adalah bahwa kenyataan, banyak perusahaan atau hotel ataupun, mall-mall yang melakukan pembayaran preminya secara cicilan. Dan karena problem cash flow yang ada, itu mereka tidak mampu lagi membayar cicilan. Padahal di baliknya kami pun asuransi memiliki kewajiban untuk melakukan reserving dan juga untuk melakukan pembayaran reasuransi dan sehingga kita tidak punya pilihan untuk yang kondisi hal tersebut kalau memang tidak mungkin bisa di-recover ke depannya, perusahaan asuransi pun tidak bisa spend too much effort untuk, eee eee, me menalangi terlebih dahulu kewajiban-kewajiban tersebut. Karena setelah, 100% dari premi itu akan masuk ke cadangan dan, untuk menjaga solvensi buat kami, top line itu menjadi second priority, utama di asuransi adalah untuk menjaga solvensi dan juga untuk menjaga cash flow. Jadi dengan kondisi sekarang benar-benar strict cash flow itu menjadi suatu keharusan yang harus kita lakukan. Cash Demikian, flow Bu menjadi Ali. kunci ya Pak. Pak Hastanto, Cash ini flow. sebagai penutup singkat saja proyeksi Anda untuk pertumbuhan premi dan juga klaim full year 2021 Pak. Kita sekarang bisa kalau saya mau jujur atau kalau kita semua mau jujur, kita udah sudah berada pada 25% contraction ratio kalau saya mau take out yang tadi. Mungkin agak sedikit challenge adalah kalau kita lihat juga bahwa, credit reconstruction itu menurun dengan perpanjangan POJK yang ada baru dan di mana bank-bank terus telah melakukan, beberapa credit reconstruction yang sudah tidak punya kesempatan atau kemungkinan untuk memperbaiki, jadi itu udah convert jadi bad loan dan itu bisa menimbulkan klaim asuransi kredit. Kita juga melihat dari penurunan loan at risk yang ada, itu semuanya indicates bahwa klaim dari sektor kredit akan meningkat signifikan, tapi juga dari sisi klaim, moga-moga kita tidak punya banyak kejadian katastrofik ke depan, tapi juga yang saya harapkan kita juga paham juga bahwa preminya ya sesuai dengan sejalan dengan kontraksi ekonomi yang terjadi dan mungkin karena part dari insurance coverage adalah mostly yang terdampak oleh kondisi saat ini, termasuk juga, kalau kita mau main yang premi-premi kecil, eee, ya kita akan sama persis atau bit lebih sedikit lebih buruk dari kondisi GDP yang mungkin terjadi. Jadi kita awalnya kita kan lihat bahwa expected GDP akan growth significantly di tahun ini, tapi dengan kondisi bahwa varian Delta yang ada, ya we just have to play on with that. Tapi yang paling penting adalah menjaga dari solvensi dan
dan solvability, dan tentunya cash flow sebagai darah dari perusahaan. Other than Oke. that, top line, forget it lah. Oke. Pak Hastanto Sri Margi Widodo, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Insurance Week Powerline CNBC Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.